lagi sama Ibu di pelajaran Geografi. Gimana kabarnya? Sehat? Semoga kalian selalu sehat ya. Nah, sebelumnya kan Ibu sudah membahas mengenai struktur keuangan dan perkembangan di desa maupun di kota. Nah, di video kali ini Ibu akan melanjutkan pembahasannya mengenai teori perkembangan kota. Seluruh kota di dunia mengalami perkembangan, bermula dari kota kecil bahkan desa sebelum akhirnya menjadi sebuah kota besar. Bentuk pertumbuhan tiap kota pun berbeda-beda, tergantung jumlah dan aktivitas manusia di dalamnya. Nah, ada 3 teori yang menjelaskan struktur keruangan kota, yaitu yang pertama teori konsentris, kedua teori sektoral, dan yang ketiga teori inti berganda. Teori konsentris. Teori ini dikemukakan oleh Ernest W. Burgess yang meyakini bahwa perkembangan kota dimulai dari pusatnya yang kemudian meluas ke wilayah yang jauh dari pusat akibat peningkatan penduduk. Nah, interaksinya membentuk beberapa zona konsentris. Ketika kotanya semakin makmur, penduduk dan kegiatan perekonomian semakin bergeser keluar dari pusat kota. Nah, Burgess membagi kota ke dalam 5 zona, seperti pada gambar berikut. Zona 1 adalah daerah pusat kegiatan atau CBD. Nah, daerah ini merupakan pusat segala kegiatan. Terdapat dep store, gedung perkantoran bertingkat, bank, ataupun hotel. Selanjutnya, zona 2, daerah peralihan atau zona transisi. Nah, zona ini merupakan daerah yang mengalami kualitas lingkungan permukiman yang terus-menerus. Zona 2 berupa daerah perindustrian, sehingga sering terdapat daerah kumuh atau slum area, dan penduduknya pun banyak yang miskin. Selanjutnya, zona 3, zona pemukiman kelas rendah atau proletar. Zona ini banyak ditempati pekerja-pekerja pabrik, industri, dan para pendatang yang berpenghasilan kecil, ditandai oleh adanya rumah-rumah kecil dan rumah susun sederhana. Selanjutnya, zona 4, zona pemukiman kelas menengah. Nah, zona ini dihuni oleh penduduk yang berstatus ekonomi menengah hingga tinggi. Kondisi ekonominya pun umumnya stabil dan memiliki fasilitas pemukiman yang cukup nyaman. Terakhir, zona 5 yaitu zona penglaju atau commuter zone. Nah, zona ini merupakan daerah pinggiran kota atau hinterland. Biasanya mulai bermunculan perkembangan pemukiman baru yang berkualitas tinggi sampai kualitas mewah. Sebagian besar penduduknya bekerja di kota. Nah, perlu diingat bahwa teori konsentris ini merupakan model yang ideal yang hanya dapat diterapkan di negara barat, seperti kota Chicago, Adelaide, London, dan lainnya. Nah, Burgess juga tidak memperhatikan topografi yang menghambat transportasi dan rute yang merugikan komunikasi. Selanjutnya, teori sektoral. Teori yang diperkenalkan oleh Homer Hoyt ini merupakan perkembangan dari teori konsentris, ditandai dengan adanya CBD di pusat kota. Nah, teori ini tidak melingkar, namun perkembangannya membentuk sektor-sektor tertentu. Pengelompokannya menjulur seperti potongan kue tar. Hal ini terjadi karena faktor geografis seperti bentuk lahan dan perkembangan jalan sebagai sarana transportasi. Nah, ini ada contoh pola kota teori sektoral. Hoyt membaginya ke dalam 5 zona. Zona pertama yaitu CBD. Nah, terdiri atas bangunan-bangunan kantor, hotel, bank, bioskop, pasar, dan pusat perbelanjaan. Kemudian zona 2 yaitu grosir dan manufaktur. Nah, zona ini terdiri atas pabrik-pabrik atau industri, juga perdagangan yang polanya mengikuti jalan raya ataupun aliran sungai. Selanjutnya, zona 3, pemukiman kelas bawah. Nah, zona ini ditempati oleh kaum buruh atau merbawisma yang bekerja di CBD.
Zona 4, pemukiman kelas menengah atau Madyawisma. Nah, zona ini letaknya agak jauh dari pusat kota dan dihuni oleh golongan yang memiliki taraf kondisi kemampuan ekonomi yang menanjak dan semakin baik. Terakhir, zona yang lebih jauh dari pusat kota itu ada pemukiman kelas atas atau Adiwisma. Nah, daerah ini dihuni oleh penduduk dengan penghasilan yang tinggi. Disebut juga sebagai status seekers, yaitu orang-orang yang sangat kuat status ekonominya. Ya, intinya sih orang-orang elit gitu. Nah, contoh kota sektoral ada Newcastle di Inggris, Calgary di Kanada, Boston, California di Amerika. Terakhir, ada teori inti ganda. Teori yang dikemukakan oleh Harris dan Ullman ini berpendapat bahwa struktur ruang kota tidaklah sesederhana dalam teori konsentris. Pertumbuhan kota berawal dari pusat menjadi bentuk yang kompleks. Nah, ini disebabkan oleh munculnya nukleus-nukleus baru yang berfungsi sebagai kutub pertumbuhan, seperti kompleks perguruan tinggi, kompleks industri, pelabuhan, terminal bus, bandara. Dalam teori ini, tidak ada urutan-urutan yang teratur dari zona-zona kota seperti halnya pada teori konsentris dan sektoral. Nah, ini ada struktur kota menurut teori inti ganda, dibagi menjadi 9 zona. Zona pertama, CBD. Zona kedua, grosir dan manufaktur. Zona ketiga, pemukiman kelas rendah. Nah, ini letaknya berdekatan ya. Zona 4, pemukiman kelas menengah, letaknya agak jauh dari pusat kota. Zona 5, pemukiman kelas atas. Nah, ini sudah menjauh dari pusat kota. Zona 6, daerah manufaktur atau industri berat. Zona ini merupakan konsentrasi pabrik-pabrik besar, biasanya mengalami berbagai permasalahan lingkungan sehingga tidak nyaman untuk dihuni. Nah, zona 7 merupakan daerah luar CBD atau kawasan bisnis pinggiran kota. Zona ini muncul untuk memenuhi kebutuhan penduduk zona pemukiman kelas menengah dan atas, sekaligus akan menarik fungsi-fungsi lain untuk berada di dekatnya. Zona 8, pemukiman suburban atau zona penglaju. Penduduk di sini sebagian besar bekerja di pusat kota, dan zona ini semata-mata digunakan untuk tempat tinggal. Terakhir, zona 9, kawasan industri luar kota atau kawasan industri suburban. Belum ada dampak yang menonjol adanya kelemahan dari teori inti ganda. Teori ini merupakan penyempurna dari teori konsentris dan sektoral yang lebih kompleks. Nah, di Indonesia, struktur ruang kota ditandai dengan pemanfaatan lahan yang tidak tertata dengan baik, sehingga banyak permasalahan seperti permasalahan pemukiman, pembuatan trotoar, drainase, jalan raya, dan perindustrian. Sekian materi teori perkembangan kota, mudah-mudahan dapat dipahami ya. Pertanyaan. Nantikan video selanjutnya mengenai interaksi desa dan kota. Tetap jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.